Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hidayah Fitasari dengan 3 digit NIM terakhir 014 dari kelas praktikum A dengan program studi Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang tugas ke-10, yaitu tentang auto tuning pada MATLAB Simulink. Nah, tujuan ini adalah untuk memahami prinsip dasar auto tuning PID, pengenalan metode auto tuning utama seperti sinus stream, superpositive, position, PRBS, membedakan aplikasi kontrol PID, posisi dan kecepatan, melihatkan implementasi praktis di MATLAB Simulink. Nah, mengapa auto tuning PID itu penting? Penalaan manual pengontrolan PID bisa memakan waktu, sulit, dan seringkali tidak optimal. Auto tuning menyediakan pendekatan sistem dan efisiensi untuk menentukan parameter KP, KI, dan KD yang tepat, memastikan kinerja sistem yang optimal dan stabil. Yang pertama ada efisiensi waktu, mengurangi waktu yang dihabiskan untuk penalaan manual, mempercepat proses pengembangan. Yang kedua ada kinerja optimal, mencapai respon sistem yang lebih cepat, overshoot minimal, dan kesalahan steady state rendah. Yang ketiga ada adaptif, dapat menyesuaikan diri dengan perubahan karakteristik sistem atau gangguan eksternal. Kemudian yang terakhir ada keandalan, mengurangi resiko ketidakstabilan atau kerusakan sistem akibat parameter yang salah. Nah, lalu ada metode auto tuning PID. Ada beberapa metode yang digunakan untuk auto tuning PID, masing-masing dengan kelebihan dan karakteristiknya sendiri. Mari kita jelajahi 3 metode utama: sinus stream, superposition, dan PRBS. Yang pertama ada sinus stream, yaitu menggunakan sinyal sinusoidal dengan frekuensi bervariasi untuk mengidentifikasi respons frekuensi sistem. Lalu yang kedua ada superposition, yaitu menggabungkan beberapa sinyal dengan frekuensi berbeda untuk mengurangi waktu identifikasi. Kemudian ada PRBS, yaitu pseudo random binary sequence, sinyal biner yang menyerupai noise putih, efektif untuk identifikasi model. Kemudian ada kontrol PID, kecepatan vs dengan posisi. Nah, memahami perbedaan antara kontrol PID, kecepatan dan posisi sangat penting untuk aplikasi yang tepat. Kedua jenis kontrol ini memiliki karakteristik unik yang mempengaruhi respons dan stabilitas sistem. Ada kontrol posisi atau sistem stabil. Tujuannya mengatur posisi akhir suatu objek atau mekanisme agar mencapai nilai referensi yang diinginkan. Lalu ada karakteristik sistem ini cenderung stabil dan responsif terhadap perubahan setpoint posisi. Kemudian ada aplikasi, ada di lengan robot, aktuator katup, sistem penentu posisi presisi. Dan ada contohnya yaitu motor servo yang harus berhenti pada sudut tertentu. Lalu yang kedua ada kontrol kecepatan, yaitu sistem mengintegrasi yang bertujuan untuk mengatur kecepatan putaran atau laju pergerakan suatu objek untuk mempertahankan nilai referensi kecepatan. Karakteristiknya sistem ini bersifat integratif, artinya gangguan konstan akan menyebabkan offset kecepatan. Lalu ada aplikasinya itu pengendalian motor DC, sistem konveyor, turbin angin. Dan untuk contohnya ada motor DC yang harus berputar pada RPM konstan. Kemudian ada auto tuning kontrol posisi Simulink-nya. Mari kita terapkan metode auto tuning pada sistem kontrol posisi di Simulink. Kami akan mengamati proses identifikasi grafik respon, dan parameter PID yang dihasilkan untuk setiap mode. Untuk persiapan model, saya akan membangun model sistem mekanik sederhana dengan umpan balik posisi di Simulink, yang nantinya akan diperlihatkan sebuah modelnya. Lalu ada pengaturan tuner atau mengonfigurasi blok PID tuner untuk menggunakan metode sinus stream, superposition, dan PRBS secara bergantian. Lalu ada observasi hasil, yaitu menganalisis grafik respons, langkah, dan mencatat nilai KP, KI, KD yang diusulkan oleh tuner. Nah, untuk hasil auto tuning kontrol posisi, berikut adalah perbandingan hasil auto tuning untuk kontrol posisi menggunakan 3 metode berbeda. Perhatikan bagaimana setiap metode menghasilkan parameter PID yang sedikit berbeda mempengaruhi respons sistem. Nah, ini ada metodenya, yaitu ada
sinus stream tadi, superposition, dan PRBS. Nah, untuk bagian KP-KIKD-nya yaitu ada untuk sinus stream ada 1,25, yang KI itu ada 0,50, yang KD itu ada 0,15. Untuk superpositionnya 1,30, KI-nya 0,48, KD-nya 0,17. Untuk metode yang PRBS-nya yaitu KP-nya 1,20, KI-nya 0,52, dan KD-nya 0,14. Grafik menunjukkan bahwa ketiga metode memberikan respon yang stabil dengan overshoot minimal, tetapi dengan sedikit variasi dalam waktu penetapan atau setting time dan waktu naik atau rest time. Nah, kemudian ada auto tuning kontrol kecepatan Simulink. Selanjutnya kita akan menerapkan metode auto tuning pada sistem kontrol kecepatan yang memiliki karakteristik integratif. Prosesnya serupa, namun penekanan akan berbeda untuk menangani sifat dinamis kecepatan. Yang pertama ada model motor DC. Membuat model motor DC di Simulink, di mana output yang dikontrol adalah kecepatan putaran. Yang kedua ada tuning untuk kecepatan, yaitu menggunakan blok PID tuner. Pastikan target respon adalah kecepatan, bukan posisi. Yang ketiga ada evaluasi respon, yaitu menganalisis respons kecepatan terhadap perubahan set point dan mencatat parameter PID yang dihasilkan. Nah, di sini ada hasil auto tuning kontrol kecepatannya. Auto tuning kontrol kecepatan menunjukkan kemampuan masing-masing metode dalam mengatasi sifat integratif sistem. Perhatikan bagaimana parameter PID yang dihasilkan membantu sistem mencapai kecepatan yang diinginkan dengan stabil. Untuk metodenya sama. Nah, untuk KPKID-nya itu ada sinus stream-nya 0,80, 0,30, 0,05. Untuk superposition-nya KPKIKD-nya 0,85, 0,28, dan 0,06. Untuk PRBS-nya KPKID-nya yaitu 0,78, 0,32, dan 0,04. Grafik ini menyoroti bagaimana parameter yang ditala secara otomatis mencegah offset kecepatan dan memastikan respons yang mulus dan cepat. Untuk terakhir ada kesimpulan, auto tuning PID di MATLAB atau Simulink adalah alat yang kuat untuk mengoptimalkan kinerja sistem kontrol. Dengan berbagai metode yang tersedia, insinyur dapat memilih pendekatan terbaik sesuai dengan karakteristik sistem dan persyaratan aplikasi. Untuk fleksibilitas, pilih metode auto tuning yang paling cocok untuk dinamika sistem Anda. Untuk otomatisasi, hemat waktu dan tenaga dengan penalaan parameter PID secara otomatis. Yang terakhir ada kinerja, raih respon sistem yang optimal baik untuk kontrol posisi maupun kecepatan. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu di sini singkatnya ada sebuah blok yang sudah disimulasikan di MATLAB, yaitu ada blok kontrol PWM, blok encoder, blok low pass filter, dan blok tilt time. Lalu ada blok PID discrete dan ada set value-nya. Pada blok parameter PID controller 1 untuk time domainnya diganti ke discrete time. Lalu checklist enable zero-nya crossing detection itu di checklist. Kemudian blok parameter itunya tadi sudah. Limit outputnya untuk source internal upper limit 255, lower limit minus 255. Kemudian sample time-nya ada 0,1. Untuk limit outputnya upper limit tadi udah. Lalu anti window metodenya ada ke clamping. Lalu kita ke mode connected I/O. Lalu untuk connected I/O nya kita ke run with I/O. Lalu stop time nya kita ganti INF. Lalu pilih ke run with I/O nya itu. Kemudian simulation packing option motor DC PID nya. Untuk simulation temporal clock second nya kita ganti 0,9. Lalu ada kontrol PID posisi dengan auto tuning, itu terdiri dari closed loop PID auto tuner, constant value, dan lain-lain sebagainya untuk bloknya. Dan juga untuk blok auto tuning
Untuk blok parameter closed loop PID auto tunernya, bagian max atau linknya, blok diagram itu sudah, terus time domainnya ke discrete time, lalu controller sample time secondnya itu 0,1, lalu target bandwidth rate secondnya 2, target pass marginnya decrease-nya 60, lalu bagian eksperimennya tadi kan bagian tuning, terus ini ke bagian eksperimennya untuk modenya ke sine stream, lalu blend type-nya ke stable, kemudian signal amplitude-nya ke 200, band check-nya positif. Lalu oke. Kemudian ada prosedur auto tuningnya, yaitu set point bebas disetting ke nilai berapa, kemudian kalau sudah stabil on kan, kemudian tunggu 200 detik lebih, amati hasilnya, keluar sudah tidak ada apa-apa, off kan, nilai akan terupdate. Lalu untuk update auto tuning itu tinggal pilih klik update PID block, lalu update PID block. Nah, lalu kita oke ke bagian bloknya tadi. Lalu untuk blok auto tuning kontrol kecepatan integrating method sine stream-nya, bagian eksperimen dan bloknya itu eksperimen sine stream, blend type-nya kita ganti ke integrating. Lalu oke, masih sama caranya. Kemudian untuk auto tuning posisi atau stable dan kecepatan integrating metode superposition dan PRBS yaitu sama, tinggal ganti ke superposition untuk eksperimennya dan PRBS. Untuk blend type-nya bisa diganti ke stable sesuai permintaan. Lalu kita oke. Di sini yang pertama ada hasil dari sine stream integrating auto tuning. Pada sistem auto tuning, sine stream integrating digunakan ketika sinyal eksitasi sinus diberikan ke blend yang memiliki sifat integrating sehingga respons keluaran menunjukkan pergeseran fasa dan perubahan amplitudo akibat proses integrasi. Kondisi ini membantu auto tuner mengidentifikasi adanya aksi integrator pada blend, namun perlu pengendalian amplitudo agar tidak terjadi drift yang dapat mengganggu proses penentuan parameter kontrol. Kemudian yang kedua ada sine stream stable. Kita bisa meng-on off-kan juga di sini, atau kita bisa mengupdate-nya. Dalam auto tuning, sine stream stable terjadi ketika sinyal sinus digunakan untuk mengeksitasi blend yang stabil, sehingga keluaran berupa sinus dengan amplitudo terbatas dan fasa tertentu.
Respons ini dimanfaatkan oleh algoritma auto-tuning untuk menentukan karakteristik frekuensi sistem, seperti gain dan fasa yang selanjutnya digunakan dalam perhitungan parameter PID. Kemudian yang ketiga ada superposition integrating. Superposition integrating pada auto-tuning terjadi ketika beberapa sinyal eksitasi bekerja secara bersamaan pada plan integrating, di mana respons total merupakan penjumlahan dari masing-masing respons yang terakumulasi oleh integrator. Kondisi ini dapat menyebabkan keluaran meningkat secara terus-menerus, sehingga auto-tuner harus membatasi durasi atau amplitudo sinyal agar proses tuning tetap aman dan akurat.
Lalu ada yang keempat yaitu superposition stable. Pada autotuning dengan superposition stable, berikut adalah hasil grafiknya dari ke semua seperti yang lain-lainnya. Itu ada superposition stable sendiri. Beberapa sinyal uji dapat diberikan secara bersamaan ke plan yang stabil, dan respons sistem tetap terbatas serta mengikuti prinsip superposisi. Hal ini memudahkan autotuner dalam menganalisis pengaruh tiap sinyal eksitasi terhadap sistem tanpa risiko ketidakstabilan, sehingga parameter kontrol dapat ditentukan dengan lebih presisi. Kemudian ada hasil grafik dari PRBS integrating, yaitu dalam sistem autotuning, PRBS integrating digunakan untuk mengeksitasi plan integrating dengan sinyal biner acak. Namun, karena adanya proses integrasi, keluaran cenderung mengalami drift atau ram. Oleh karena itu, autotuning harus dilengkapi dengan kompensasi atau filter agar respons yang dihasilkan tetap dapat digunakan untuk mengidentifikasi model plan secara akurat. Kemudian ada yang terakhir yaitu hasil grafik PRBS stable. Pada autotuning terjadi ketika sinyal PRBS diberikan ke plan yang stabil, menghasilkan respons acak dengan amplitude terbatas yang kaya informasi dinamika sistem. Kondisi ini sangat ideal untuk autotuning PID karena memungkinkan identifikasi parameter sistem secara cepat dan akurat tanpa menyebabkan ketidakstabilan pada proses. Nah, itulah uji coba autotuning kontrol posisi dan kontrol kecepatan dengan 3 metode dan menampilkan proses grafik dan hasil KP, KI, KD.
Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.